Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bahas Investasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Wilmar Internasional. Karena banyak sekali teman-teman yang berkomentar di video saya sebelumnya, dan ada juga teman-teman yang ada di grup Wilmar untuk meminta saya membahas apakah website ini sudah mau scam, apakah website ini sudah scam, seperti itu ya. Nah, jadi di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan video ini, buat teman-teman yang suka dengan informasi-informasi yang asli, valid dan tidak hoax ya, atau tipu menipu. Jadi buat kalian jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar ketika saya mengupload video-video terbaru, kalianlah orang pertama yang mendapatkan informasi terbaik dari channel ini. Oke teman-teman, dan di sini ya yang akan saya bahas sesuai judul adalah apakah aplikasi Wilmar ini penipuan? Apakah aplikasi Wilmar ini hanya aplikasi Ponzi, aplikasi ilegal dan tipu menipu ya? Nah, di sini kita langsung saja bahas, dan di sini kita sudah berada di tampilan grup ya. Di mana grup Wilmar ini kita akan bahas di bagian ini ya. Di sini teman-teman itu udah banyak sekali resah ya, bahwasanya aplikasi ini ya tidak bisa melakukan penarikan ya. Dan aplikasi ini juga nantinya menaikkan pajak ya, atau menetapkan pajak untuk setiap orang yang melakukan penarikan. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah setiap aplikasi-aplikasi yang seperti ini pasti berakhirnya sama teman-teman ya, pasti berakhirnya sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tadi kan saya ada berdebat ya di salah satu di dalam grup ini, katanya nggak bisa lapor katanya. Nah, saya saranin buat teman-teman laporkan adminnya ya, laporkan adminnya ketika kalian tidak bisa melakukan penarikan atau uang kalian itu nggak bisa ditarik ya. Jadi adminnya bisa dilaporkan teman-teman ya, karena dia udah menyebar berita hoak atau merugikan orang lain ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini untuk aplikasi-aplikasi seperti ini kalian perlu belajar ya teman-teman. Kenapa saya katakan perlu belajar? Sebelum ini ada aplikasi PLN, ada aplikasi Aeon, ada aplikasi Mahindra, ada aplikasi Ponzi seperti Smart Wallet, ada aplikasi BBH, ada aplikasi Goin, dan ini banyak sekali tipenya hampir sama kurang lebih seperti ini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika kalian ya melihat aplikasi-aplikasi seperti ini, pasti hasil akhirnya itu akan tragis seperti ini teman-teman ya. Yang dimana mereka itu akan menetapkan pajak, karena itu udah pasti scam kalau saya bilang ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, itu udah tanda-tanda akan scam ya teman-teman ya. Karena kemarin udah saya bilang juga ya, di akhir bulan 5 ini pasti ada aplikasi yang mau scam gitu ya. Jadi pastinya buat kalian juga di aplikasi seperti MSL, SKY, nah itu kalian tarik aja uang kalian ya. Karena ada juga teman-teman yang berkomentar kayak nantang gitu ya. Nah, jadi masih terbukti bang, gini-gini bang. Nah, iya betul ya. Ketika masih terbukti, ya memang membayar gitu ya. Tapi ya kasihan yang di bawah-bawah kalian itu nggak bisa narik uang gitu ya. Nah, jadi berhentilah ya teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi di bagian ini. Oke, kita bahas lagi di bagian ini ya. Nah, ini Wilmar Internasional ya. Ini ada 39 pengikutnya, baru 3.300 ya. Nah, di sini ya, ini ada baca ya. Perhatian. Saya memberitahu kembali tadi ya, saya sudah hubungi pihak kantor pusat membahas perihal ini karena saya tidak mau ada kesalahpahaman di antara kita ya. Kenapa ada nyapi penukaran USDT ke rupiah selain topik pembahasan dari kantor pusat, saya pertanyakan kepada Anda semua. Bukannya di Indonesia jika melakukan penukaran mata uang ke setiap negara dikenakan fee atau per transaksi ya, atau transfer gitu ya. Coba deh kalian itu berpikir sebelum berkomentar. Nah, ini jadi pihak kantor pusat sepakat melakukan hal ini untuk menghindari oknum melakukan kecurangan demi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Omong kosong teman-teman ya. Nah, nggak ada itu teman-teman ya. Itu
Enggak ada teman-teman. Ya, semua aplikasi itu tergantung aja kayak toko kripto ya, kayak Binance. Kita dari Binance kirim ke toko kripto nggak ada biaya fee teman-teman ya. Nah, jadi itu omong kosong semua teman-teman ya. Jadi jangan mau dikibulin. Jadi buat teman-teman ya, gua kasih ini aja ya, ketawa aja gitu. Jadi buat teman-teman kita buka di sini ya, di bagian Chrome. Kita buka di bagian Chrome aja ya. Oke. Di sini kita klik aja Wilmar ya. Wilmar Internasional nih dia ya. Nah, di sini kan kalian lihat nih ya. Kalian lihat ya, ada Wilmar ya. Ini ada Wilmar. Nah, di sini ada Wilmar Internasional. Kita buka aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk Wilmar ini ya produknya kalian bisa lihat sendiri produknya teman-teman ya. Produknya itu seperti kelapa sawit, Big Molly atau minyak ya atau minyak goreng ya. Nah, kita coba lihat di bagian ini ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Nah, di bagian ini kita buka lagi ya. Nah, ini minyak Big Molly semua teman-teman. Jadi Wilmar yang resmi itu seperti ini guys. Mereka itu bisnisnya itu adalah minyak Big Molly ya. Bukan investasi Ponzi seperti Wilmar yang tadi ya. Oke, nah sekarang kita buka Wilmarnya ya. Wilmar yang Oke, kita buka di bagian ini ya. Nah, ini Wilmar bodong ya. Kita buka di bagian ini. Nah, di sini pemberitahuan penting 2024 bulan 6 tanggal 1. Proses penarikan akan dimulai pada waktu 9 pagi pada tanggal 1 Juni 2024. Sistem menunjukkan jumlah orang yang terdaftar adalah 713.560 orang. Hoax ya. Dan kota hanya 500.000 orang. Mohon diperhatikan pengumuman berikut. Ini ngibulin terus ya teman-teman ya. Ya, saya salut ya teman-teman. Mulai tanggal 1 Juni hingga 5 Juni, prosedur penukaran dolar ke rupiah Indonesia akan dimulai dan penarikan tunai akan dilakukan by sistem pada tanggal 6 Juni. Ini biaya pajaknya wow. Ini gila ya teman-teman. Ya, ini ya, gila ya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Ini gila ya. Oke, di bagian ini kita baca di bagian bawah dan ini ada bagian grupnya ya. Nah, ini Wilmar bodong-bodong. Nah, kalian bisa lihat ya, Wilmar bodong-bodong ya. Nih ya. Nih. Ini dia cuma nempel-nempelin aja teman-teman ya. Kayak dia ambil logo atau stiker dari perusahaan yang resmi itu, dia tempelkan atau dia lekatkan di platformnya gitu ya. Nah, padahal di sini ini ada lagi nih teman-teman ya. Ini Otoritas Jasa Keuangan. Ini saya udah tanyakan ya teman-teman ya. Saya udah tanyakan di bagian ini ya. Ini kalian bisa baca juga ya bagian ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Jumpa Pres menyampaikan bahwa pemerintah optimis bertumbuh. Saya tanya ini kalian bisa langsung tanya lah OJK ya. Apakah ini sudah terdaftar OJK atau belum ya? Jadi ya hati-hati aja ya teman-teman ya, hati-hati aja. Jadi ya kalau kalian itu bermain aplikasi ini pastikan jangan terkecoh ya, atau terkecoh dengan ada logo OJK. Jadi tanyakan dulu langsung ke pihak OJK apakah aplikasi ini sudah aman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam cuan.